Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali bersama Bang Kanare. Ada request dari teman-teman sekolah, anak-anak STM terutama, bertanya tentang adaptor sederhana. Sebenarnya Bang Kanare sudah pernah membuat ya, tapi ini lebih spesifik, dari mulai yang paling sederhana, cara merubah AC menjadi DC tentunya, sampai yang agak bagus, dari yang sederhana sampai yang bagus ya. Itu terutama buat anak-anak sekolah, buat teman-teman yang masih pemula belum paham tapi suka oprek-oprek, bisa diamati itu ya, buat tambah-tambah masukan ilmu aja ya buat teman-teman. Kalau yang sudah ahli, ditontonan saja sambil ketawa-ketawa ya, sambil mengenang masa-masa sekolah atau waktu masih pemula. Ya, ini adaptor yang paling sederhana nomor 1 ya. Adaptor, tulisnya kecil. Ini saya nggak bawa apa namanya stand, soalnya saya lagi di tempat kerja ya. Waktunya aja sudah tanggal 12 itu. Terus tanggal 12 malam. Ini lagi di tempat kerja itu. Tuh banyak perbaikan ya. Nah, sekarang kembali ke ini adaptor. Buat teman-teman, pertama kita gambar yang paling sederhana. Ini ada trafo terserah teman-teman, mau yang setengah ampere, 1 ampere, 2 ampere buat praktek, mau buat bikin lampu atau bikin lampu LED. Ini ada trafo ya. Ini ke cek AC, saya gambar ini saklar on off. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Nah, untuk yang paling sederhana menggunakan 1 dioda. Ini waktu saya SD udah mainan seperti ini. Dioda 1 biji. Sini A, anoda, sini katoda. Simple sekali. Nah, seperti ini. Ini sini 0, sini 12 misalkan volt. Di sini masih AC, begitu masuk dioda itu sudah DC. Sini plus 12, min 0 ya, atau min 12 ya, plus min. Ditambah elko 1 biji. Udah bisa kayak seperti ini, sudah bisa menghidupkan sebuah radio FM ya. Radio FM tuner misalkan teman-teman yang lagi rame itu, hanya radio seperti ini gitu ya. Kalau trafonya terserah, mau setengah ampere boleh yang kecil, 1 ampere boleh, dan lain-lain ya. Tapi ada catatannya itu, ini sudah DC, sudah, cuman belum bersih ya. Saya bilang belum bersih, masih banyak kotor. DC-nya tuh belum itu ya. Kalau di osiloskop itu belum murni 100% DC, belum, tapi sudah DC gitu ya, sudah DC seperti ini. Cukup 1 dioda, diodanya boleh IN4002, IN4007 gitu ya, IN5402, itu nanti kan batas maksimal ampernya di situ ya. Nah, sekarang menggunakan 2 buah dioda teman-teman. 2 buah dioda, ini tadi 1 dioda ya, adaptor 1 dioda. Nah, sini nomor 2 adaptor 2 di. Ini mainan saya tahun 90-an, masih SD. Itu udah ngerusakin barang-barang almarhum bapak saya. Jadi bapak saya sering mainan kayak gini, pakai radio MW dulu, bikin adaptor seperti ini. Itu atau yang 2 dioda seperti ini ya.
Ini kembali ke steker. Tuh, buat teman-teman yang mau praktek, terutama anak-anak sekolah, silahkan. Tuh ya, ini trafo seperti biasa. Ini yang paling sederhana, jadi non CT ya, non CT itu non CT. Terus biasanya buat ngerakit radio atau macam-macam. Nah, sekarang pakai apa? Tadi dua dioda. Dua dioda ada dua macam ya. Dua dioda ini yang non CT, nanti di bawahnya trafo CT. Itu ya. Ini dioda seperti ini. Ini kebalikannya, teman-teman. Nah, ini anoda, katoda, anoda, katoda. Seperti itu. Kayak gini ya, teman-teman. Jadi ini udah plus, ini min. Ini yang sangat simple, sederhana. Elko-nya paling ya pakai 2200 lah, itu ya. 2200 mikro. Voltnya 16, ya tergantung apa 50, sini juga 2000. Itu ya. Kalau yang CT tapi outputnya nggak CT gitu, teman-teman punya adaptor yang CT. Nah ini di bawahnya saya gambar lagi ya. Semoga saya nggak keliru, soalnya mainan kayak gini kan mainan udah lama. Tuh, soalnya ada yang tanya, kalau lewat WA itu kadang nggak, bingung ngomongnya saya. Jadi kalau digambar sekalian kan enak ya. Dua buah dioda. Ini CT kan di tengah ya. 12 volt AC, 12 volt AC. Ini CT. Sampai sini paham? Terserah sini mau 15, mau 10, tergantung pemakaian mau yang berapa. Ini saya ambil contoh yang 12 volt dengan dua buah dioda. Nah, kayak gini teman-teman. Dioda. Kelihatan ya teman-teman ya. Dioda seperti ini jadi satu ya, antara dioda ini jadi satu, baru seperti ini. Nah, CT-nya itu jadi min seperti ini teman-teman. Nah, ini ada satu buah elko. Ini seperti ini. Lebih bagus ini daripada yang di sini ya. Lebih bagus yang ini. Jadi sini plus, ini min 12. Biasanya kalau udah masuk elko pasti di atas 12 sih. Salah, ini yang sangat sederhana sekali. Nanti ada rangkaian berikutnya, ada rangkaian penstabil untuk ampernya, untuk apa itu macam-macam seperti protectnya dan lain-lain jika ada beban yang short gitu. Jadi dia nggak ngedrop, nggak rusak gitu. Itu nanti. Yang penting sederhananya hanya seperti ini. Sebenarnya adaptor hanya seperti ini, cuman ada tambahan rangkaian-rangkaian yang sesuai kebutuhan. Misalnya kita butuh ampere yang besar, tegangan 12 volt, tapi ampernya besar. Nah, kita harus ada rangkaian tambahan. Itu nanti di episode kedua ini, episode pertama. Sekarang yang langsung ke 4 dioda ya. Nomor 3 di sini. Nomor 3. Namanya adaptor bridge sih. Yang adaptor 4 dioda. Biasanya pakai dioda kotak ya teman-teman. Dioda, tapi di sini saya pakai dioda yang bijian, sama aja. Ini seperti biasa steker cek AC kok, steker. Nah, ini on off, kelar on off nya itu ceritanya itu ya.
Tuh, nah seperti ini. Kalau 4 dioda gimana? Nah, saya bikin layang-layang dulu. Nah, di sini ada dioda, di sini ada dioda. Katoda dan katoda itu bertemu jadi satu, menjadikan dia adalah positif. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Lalu anoda ketemu anoda, ini anoda ketemu anoda ya, jadi pinnya negatif. Nah, ini diingat-ingat ya, katoda dan anoda masuknya ke sini teman-teman. Ini ada lilitan trafo lagi, masuknya ke sini. Nah ya, ini 0, ini 12 misalkan, ini yang 0 masuknya ke sini. Anoda dan katoda bolak-balik boleh, ini sama ini boleh, sama aja masuknya ke sini. Ini kasih elko biar halus saja sih. Elko kan buat kapasitor bank ya, penghalus. Seperti itu. Sampai di sini paham? Nah, ini yang ini simpelnya ya, sangat simpel sekali. Itu udah ada beberapa ini di sini, ada contoh-contoh jalan. Nah, sekarang yang sete ya teman-teman, yang sete tapi 4 dioda dua ya. Saya ini non sete. Non sete. Ini yang sete. Kita agak besar. Nah, seperti ini. Ini sete kayak gini ya. Terserah mau diaplikasikan buat apa. Kalau misalkan ini tadi apa, katoda ketemu katoda, buat ampli yang pakai sete ya dimanfaatkan setenya ya. Nah, gitu. Seperti ini 4 buah dioda sete. Coba gimana mengaplikasinya, coba teman-teman. Ada yang tahu? Ada yang tahu seperti ini. Kalau keluarnya nggak sete, setenya dibiarkan, dikosongi. Setenya dikosongi. Tuh. Setenya dikosongi teman-teman. Ya. Gimana teman-teman, coba. Kayak gini ya. Ini plus katoda dan katoda itu jadi plus ya, plus. Lalu anoda ini jadi min. Nah, ini kalau buat ampli gimana? Buat ampli gimana coba? Harus ada sete di sini, sete. Nah, sini ada plus. Nah, seperti ini. Ini ada plus. Elko-nya 2. Minimal sederhananya 2, jadi ada plus min. Di seri, elko di seri, tapi tengah-tengahnya buat sete, masuknya ke sini teman-teman. Jadi ini ke sini seperti biasa, kayak di atas ini ya. Coba ini. Nah, sete ini ini 12. Sete ini turun, sambung ke sini. Sete. Sampai sini paham? Yo, silakan di screenshot gambar-gambar adaptor sederhana. Jadi seperti itu ya teman-teman, buat anak-anak STM yang lagi merakit. Kalau cukup buat bikin kipas DC ya pakai yang kayak gini aja, kayak gini,
terserah teman-teman. Itu mau pakai yang apa namanya, seperti apa. Kalau buat ampli, misalnya bikin ampli ini seperti ini, gitu ya. Ini semua non CT keluarnya loh ya, keluarnya. Tapi ini yang pakai trafo CT jadi non TT ya. Itu paling bagus ini, yang di Uda 4 itu paling desainnya paling oke lah. Begitu ya, ini skema sederhananya. Mungkin nanti ke depan bikin skema yang agak rumit khusus teman-teman pemula, anak-anak sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.